Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga pasti kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Jangan lupa, untuk kamu yang baru datang, kenalkan aku Sora atau sudah sering datang tapi belum subscribe YouTube channelnya Sora, yuk di subscribe karena dukungan kamu akan sangat berarti banget nih buat Sora. Oke, hari ini kita mau coba pembacaan. Energi dari sebuah pembacaan. Siapa dong Sora yang mau kita bacain dan tema hari ini apa? Temanya adalah yang sesungguhnya sangat butuh kamu. Ya, orang ini tuh sebenarnya sangat butuh kamu, nggak bisa kalau nggak ada kamu. Kita mau lihat dia siapa dan bagaimana energinya dan sebagainya. Oke, kita doakan ya, semoga pembacaan ini hari ini akan bisa jadi sesuatu yang positif untuk kamu. Ya, yang sesungguhnya sangat butuh kamu. Oke. Kita akan memulai pembacaannya yang sesungguhnya sangat butuh kamu. Kita akan ambil dulu energi besar ya, temanya dari 3 kartu. Yang pertama udah langsung loncat. Yang pertama apology ya. Nah, ini adalah seseorang ya yang kepingin minta maaf sama kamu dan kamu sebenarnya beberapa dari kalian juga mungkin sudah ada beberapa yang menunggu permintaan maaf dari orang ini. Ya, orang ini berbuat salah sama kamu, mungkin juga mengecewakan kamu, mungkin tidak melakukan janjinya atau apapun itu. Ya, ini adalah ada energi dari apologize ya atau minta maaf, permintaan maaf. Oke. Yang berikutnya adalah energi dari stability. Ya. Jadi, this relationship can stand of the test of time. Nah, ada seseorang yang pingin minta maaf dan ada seseorang yang mungkin sekarang situasinya akan lebih stabil ya. Jadi mungkin saja kamu berdealing dengan seseorang yang sebelumnya mungkin kurang stabil ya. Jadi sekarang kamu berdealing dengan seseorang yang ingin datang minta maaf dan memberitahu situasi dia yang sudah lebih stabil, situasi dia yang sudah lebih kondusif atau keinginan dia untuk menjalankan hubungan ini lebih stabil. Artinya, mungkin saja sebelumnya ada hubungan ini kurang stabil, ya. Atau kurang jejak bahasanya. Oke. Lalu ada energi dari chemistry. Nah, kalau yang Sora lihat di sini, orang ini yang gak bisa tanpa kamu dan yang selalu sangat butuh kamu ini adalah seseorang yang sebenarnya punya chemistry yang sangat kuat sama kamu. Jadi dia pingin minta maaf, ingin hubungan stabil dan dia itu punya chemistry, punya suatu ikatan secara chemistry itu bahasa Indonesianya apa ya? Ikatan secara perasaan yang tidak bisa dia dapatkan dari orang lain. Yang rasanya sama atau rumusannya sama atau formulanya sama. Ya. Dan di sini ada energi dari finances. Nah, salah satunya kendala yang menjadi masalah dalam hubungan kamu dengan orang ini, yang mungkin salah satunya nggak stabil adalah situasi keuangan. Ya, jadi mungkin orang ini pernah meninggalkan kamu, ghosting kamu, nyakitin kamu, nggak melakukan apa yang dia janjikan sama kamu. Ya, pengen minta maaf itu karena ada kendala, salah satunya adalah faktor finansial. Ya, dan protected. Nah, orang ini yang ternyata sangat butuh kamu, dia itu pingin bisa melindungi kamu atau pingin bisa menjaga kamu atau tidak mau kehilangan kamu. Artinya ada seseorang yang kayak takut kehilangan kamu ya, dan dia merasa ada banyak dari mereka yang merasa bahwa semesta mengarahkan mereka untuk ke arah kamu ya. Kayak didapatkan, diarahkan melalui tanda-tanda dari semesta, intuisi perasaan itu adalah mengarah ke arah kamu. Sekarang kita mau lihat dulu siapakah orang ini. Ya. Siapakah orang ini yang tidak bisa tanpa kamu dan sangat butuh sama kamu. Yang pertama ada Seven of Cups. Ya. Kalau Sora lihat di sini, orang ini banyak dipengaruhi sama perasaan dia. Ya. Perasaan dia itu, emosi dia, ego dia bisa menjadi sesuatu yang sangat dominan, ya. Banyak sekali hal-hal yang dia inginkan dan jadinya kepikiran. Nah, hal-hal ini ya, dia itu punya banyak sekali keinginan, banyak sekali pengharapan, ya. Tapi di satu sisi, orang ini juga mudah sekali terhilangkan fokusnya, gitu ya. Jadi
kayak lagi fokus sama yang satu, bisa nanti tiba-tiba ada sesuatu yang datang, dia bisa goyah pindah ke mikirkan sesuatu yang lain. Artinya, emang orang ini itu gampang sekali ke distract atau gampang sekali terkecoh pikirannya atau terkecoh hatinya, ya. Nah, orang ini juga punya ada sisi yang dimana dia sedikit cenderung bimbang, ya, labil atau kurang tegas, ya. Banyak mau, banyak impian, banyak harapan, tapi nggak tegas. Maunya apa? Lagi ngejar satu, tiba-tiba loncat, ngelakuin yang lain. Sehingga nggak selesai-selesai ya, karena nggak fokus. Yang berikutnya, energi dari Eight of Cups. Orang ini, ya, selalu kebanyakan waktu itu memilih untuk menyendiri. Ya, menjauhi, menyendiri, ya. Kalau tiap kali ada masalah, ya orang ini itu cenderung tidak berani untuk menunjukkan dirinya apa adanya sama kamu, perasaan dia sama kamu, ya. Selalu seperti misterius, menyembunyikan gitu ya, seperti nggak mau kamu tahu segala sesuatunya terkadang gitu loh ya. Jadi seperti cuek, ya. Jadi kalau yang Sora lihat di sini, lagi-lagi kartunya cup lagi, ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, orang ini memang cenderung kayak menghindar. Sering sekali terkadang menghindar dari kamu, termasuk menghindarkan dari suatu masalah, ya. Jadi sikapnya dia terkadang dalam menjalani suatu masalah sama kamu, ini banyak pakai emosi, banyak pakai perasaan, mendominasi gitu loh. Harusnya pakai analisa atau logika, tapi emosinya mendominasi sekali. Dan kalau ada apa-apa cenderung menghindar. Orangnya menghindar, abandon. Ya. Lalu di sini kalau Sora lihat, ya, orang ini sedang berusaha untuk membangun suatu planning atau perencanaan. Melihat sebelumnya orang ini penuh dengan emosional yang nggak baik, ya. Orang ini mencoba mengevaluasi apa sih yang sebenarnya dia rencanakan ke depan, ya. Harus berani mengambil resiko atau enggak gitu ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh mulai lebih kebuka pikirannya. Ya, kalau Sora lihat di sini mulai kepikiran, kebuka pikirannya dia pada saat-saat ini, ya. Setelah mengalami proses menjauh dari kamu, banyak yang mulai berpikir bahwa aku itu kok tidak pernah berani mengambil resiko. Kok aku nggak gentleman, nggak gentlewati gitu ya. Ada apa-apa cenderung kayak menghindar dan padahal namanya masalah dan problema selalu ada di sana. Ya. Karena dia merasa salah satunya dia itu kurang perencanaan. Ya, kurang perencanaan dan orangnya suka main aman. Ya. Kurang berani ngambil resiko, padahal yang namanya masa depan itu kan penuh dengan kerahasiaan dan pasti ada resiko di sana ya, Sahara gitu loh. Dan ya, orangnya itu memang butuh dimotivasi untuk ada langkah-langkah gitu loh. Ya. Yang berikutnya, kita mau lihat dia seperti apa. Di sini ada energi dari Six of Swords. Nah, orang ini banyak menghindar dari kamu, banyak memalingkan diri dari kamu, ya. Tapi di sini kalau Sora lihat mengalami situasi transisi yang kecewa, transisi yang sulit, ya. Banyak beberapa yang mengalami agak stuck atau kesulitan untuk melupakan kamu, atau kesulitan untuk move on dari kamu, ya. Seperti kayak masih ada perasaan yang mengikat dan chemistry tadi yang Sora bilang, ya. Orang ini memilih untuk menghindar gitu loh. Tapi dia itu seperti susah untuk menghindar gitu loh. Dan masih kepikiran kamu. Ya. Di sini apalagi ada komunikasi, ya. Komunikasi itu kan yang nggak lancar. Komunikasi yang ketika dia sedang emosional langsung menghindar, komunikasi terputus tanpa adanya penjelasan mungkin yang cukup jelas. Ya. Gitu loh. Jadi di sini masih ada kepikiran, perjalanan selama ini sama-sama, tapi kok seperti transisinya kok cuma gitu aja. Kok seperti tidak ada komunikasi yang gamblang dan jelas terbuka. Jadi memang ya orang ini mungkin pernah lari dari kamu, sembunyi dari kamu karena merasa nggak siap, ya, tidak bisa mengambil keputusan, nggak berani ngambil resiko, ya. Tuh kan.
dalam periode dia nggak bisa moving on ini, dia banyak berkontemplasi, banyak merenung, ya, banyak kayak kepikiran gitu loh. Lebih kepada kayak banyak di sini yang kayak kepikiran bahwa dia itu kayak nggak bisa tanpa kamu. Banyak di sini yang kayak kepikiran kamu dan nggak bisa ditinggal sendirian, ya. Karena kalau yang Sora lihat di balik sikap diemnya itu, ya, pikiran dia itu masih ada kepikiran soal kamu atau kepikiran soal hubungan kalian, karena ternyata ada perasaan kesepian juga dan kayak memang menyadari kayak ada yang ganjel gitu loh. Karena adanya komunikasi yang gak jelas, hal ini ngebuat ganjel karena belum diselesain, belum diomongin, belum diperjelas. Sepeninggalan kamu, ya, menjauh dari kamu dan sebagainya, apa sih yang sebenarnya dia rasakan? Dia merasa, dia menyadari bahwa sikap dia yang tidak bisa tegas itulah yang menjadi salah satu masalah. Ya, jadi di sini ada perasaan bersalah juga, makanya mau datang minta maaf kan. Karena sikap dia yang penuh dengan keraguan-raguan dan intuisi dia tahu gitu loh bahwa aku salah sama kamu, aku yang nggak tegas, aku yang nggak pernah benar-benar terbuka sama kamu ngomongin segala hal yang ada, itu jadi masalah. Ya. Dan orang ini masih sering sekali imagination, masih sering sekali membayangkan soal kamu, mikirin kamu, berimajinasi soal kamu, ngebayangin kamu tuh terbayang-bayang di pelupuk mata, ya. Jadi banyak yang kayak kamu tuh nggak bisa aku hempas dari pikiran aku karena itu tadi masih ganjel, ya, namanya belum beres ya, ganjel terus, kepikiran terus gitu. Ya. Orang ini sebenarnya itu punya percaya diri yang rendah loh sebenarnya kalau Sora lihat. Punya masalah dengan kepercayaan diri, keyakinan diri dia, gambar diri dia. Dia itu seperti kayak ngelihat diriku ini mampu nggak sih? Diriku ini mampu nggak sih bersama dengan kamu? Layak nggak sih aku sama kamu gitu loh. Situasi aku yang belum stabil ini gitu loh ya. Gimana gitu loh. Tapi ya imajinasi atau pikiran dan intuisi tidak bisa dibohongi. Dia banyak ya, dia akhirnya menyadari, banyak merasakan bahwa sebelumnya orang ini tuh merasa bahwa kayak kok aku tahu aku yang salah tapi aku nyalahin kamu. Nah, nyalahin kamu kayak victim mentality ya, padahal dia yang melakukan tapi seolah-olah dia yang benar gitu. Nah, itu yang semakin membuat perasaan bersalah dia yang kepengen minta maaf sama kamu karena dia tahu gitu loh bahwa salahnya dia, chemistry terus ada di sana gitu loh. Dan dia mulai merasakan bahwa adanya koneksi secara chemistry, dia merasakan adanya perasaan gini loh. Kamu ngerasain apa? Ngerasain dia jauhin kamu mungkin sakit gitu ya, kecewa, marah. Rasa itu juga dirasakan sama dia. Jadi seperti bisa merasakan ya. Merasakan emosi yang satunya lagi. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini merasa dia itu kehilangan seseorang yang bisa memahami dia dan kehilangan seseorang yang mampu mengerti dia secara empati dan perasaan. Abundance. Di sini dia itu kehilangan keberkahan, ya. Istilahnya kamu itu adalah seperti sebuah bentuk berkah, anugerah buat dia. Mungkin kamu banyak tolong dia. Tolong itu nggak mesti selalu finansial. Nolong kasih ide, nolong bantuin dia, nolong dengerin dia, nolong setia sama dia. Padahal situasi lagi sulit, kamu nggak berpaling dan nggak ninggalin dia, gitu. Di sini kamu seperti menjadi seseorang yang sumber berkah dan rezeki keberuntungan lah ya untuk dia kalau Sora lihat. Itu salah satunya dia ngerasa dia sangat butuh kamu. Di sini ada satu perasaan ketakutan, dia pun nggak tahu kenapa gitu loh. Dia seperti kayak takut kehilangan kamu. Soalnya lihat nih orang ini takut nih, dia takut kehilangan kamu. Takut kehilangan kamu, makanya pengen melindungi kamu. Takut kamu nggak ada, takut dia menjauh, kamu nggak mau lagi atau kamu akan dimiliki sama orang lain. Di sini ada perasaan ketakutan. Walaupun di satu sisi juga dia takut ya sama dirinya sendiri. Aku bisa nggak? Aku layak nggak? Aku mampu nggak untuk kamu? Ya.
Takut itu banyak bentuknya. Jadi kenapa seorang kadang-kadang harus ngejelasin diulang-ulang untuk koneksiin sama yang sebelumnya. Ya, honesty. Dan dia merasa bahwa kamu itu adalah orang yang jujur sama dia. Orang apa adanya sama dia, nggak ada manipulasi di sana. Ya, ini dia ngerasa dia butuh orang yang jujur dalam hidupnya dia dan apa adanya. Kenapa? Karena ini bisa menandakan indikasi bisa saja ada orang-orang di sekeliling dia itu tidak jujur. Dia ditipu, dia dimanipulasi, ya kan? Nah, jadi dia butuh kamu banget nih, karena kamu akan jujur apa adanya, objektif ke dia, gitu loh. Yang berikutnya. Dan dia merasa melepaskan kamu itu sangat sulit. Keluar dari kamu itu sangat sulit. Yang ada moodnya dia malah selalu gloomy. Gloomy itu apa ya? Murung, nggak semangat, nggak ceria, kepikiran terus gitu loh. Jadi sebenarnya dia sangat butuh gitu. Butuh ketakut. Nah, butuh namanya kalau udah butuh takut dong kalau nggak ada. Apa dia sangat butuh kamu? Tuh. Kamu mau berjuang buat dia. Dia ngerasa dia butuh seseorang yang kuat, mau berjuang untuk dia dan mau berjuang sama-sama dia. Dia tahu ya, secara personality, dia itu kayak lemah gitu loh. Bukan lemahnya gimana-gimana ya. Dia merasa kamu tuh bisa memberikan dia penguatan, kamu juga orang yang strong. Kamu tahan di bawah tekanan. Ya. Kamu akan berjuang, kamu nggak nyerah gitu aja. Dan secara ya intuisi dan perasaan, koneksi yang kuat itu membuat ada terus di sana. Gitu loh. Ya. Jadi kayak meskipun dia tidak mau jujur terbuka sama kamu pun, namanya ikatan perasaan itu tidak bisa dibohongi. Ya. Kamu juga selalu menjadi seseorang yang bijaksana untuk dia. Berusaha memahami dia, mengerti sudut pandang dia, mengerti perasaan emosi dia. Kamu tenang. Dianya panik, dianya stres, dianya kabur, kamu tetap berusaha tenang, kamu tetap berusaha setia. Ya, tadi kan ini ada hubungannya, setia dengan mau memperjuangkan. Dan kamu peduli sama dia. Kamu bukan cuma sayang sama dia, kamu juga tulus peduli sama orang ini datang dari dalam diri kamu. Ya, kamu memberikan kenyamanan yang kamu bisa untuk orang ini gitu. Itu yang dia ngebuat ngerasa kayak aku butuh sosok yang bisa ngasih tauin aku, bisa balancein aku juga, yang secara perasaan dan emosi bisa memahami. Dan di sini kalau Sora lihat, sikap kamu yang memang kamu kadang bisa to the point, kadang kamu sangat berani, kadang kamu bisa impulsif, ya, kadang kamu bisa keras ke dia, gitu loh ya. Tapi di satu sisi, itu membuat kamu banyak memberikan pelajaran sama dia. Ayo, hidup itu perjuangan, hidup itu usaha, gitu loh. Kamu jangan, ya kalau memang harus bertempur ya bertempur. Jangan hidup penuh dengan ketakutan, penuh dengan nggak pastian gitu loh. Gitu. Jadi kayak apa ya? Sosok diri yang kayak ya sudah, hidup itu kan resiko. Kamu berani kasih tauin dia, tapi kita berjuang sama-sama gitu. Komunikasi itu harus ada. Tuh. Dia melihat bahwa dari dalam lubuk hatinya dia melihat, sudah mengamati, mengawasi kamu juga. Orang ini juga lihat kamu ya. Artinya orang ini juga ngawasin kamu. Artinya dia juga melakukan observasi. Dia melihat bahwa dia percaya diri dan yakin kalau untuk masa depan kamu tuh seseorang yang bisa diandalkan. Kamu seseorang yang akan berjuang sama dia, nggak nyerah sama dia. Gitu loh. Dan akan selalu bisa ada untuk dia gitu loh. Jadi dia merasa kayak di masa depannya dia gitu. Kamu tuh udah orang yang pas, orang yang cocok untuk jangka panjang, karena bisa untuk sesuatu yang ke depan tuh ada jalan gitu. Ya, tuh judgment. Dia punya penilaian gitu. Dalam sikapnya diamnya itu dia bisa memberikan sebuah penilaian bahwa kalau ngomongin soal jangka panjang, soal masa depan, dia tahu kamu seseorang yang sudah tepat untuk dia gitu. Ya, tuh judgment. Dia melakukan ini sudah dengan penilaian nih, di under the deck-nya ada judgment. Artinya dia juga melakukan ini mau balik sama kamu sampai butuh banget sama kamu, kan dia sudah punya penilaian, sudah mengalami sendiri, sudah bisa membandingkan ada kamu sama nggak ada kamu rasanya gimana gitu loh. Ya,
Jadi dan selama ini kamu banyak membantu dia, memberikan jasa sama dia. Pertolongan sih Sora lihat di sini lebih kebanyak pertolongan secara moral gitu ya. Gitu loh. Banyak kasih bantuan tenaga, energi. Ya. Dan dia itu menyadari bahwa dia butuh pengampunan dari kamu, butuh kamu maafin dia. Energi dari seseorang yang punya banyak salah dan tidak ada pengampunan tuh rasanya berat loh, semakin berat jalannya. Ya. Jadi memang orang ini secara nyata ya ngerasa dia tahu dia butuh kamu. Gitu. Sekarang kita mau lihat apa kedepannya yang akan mau dia lakukan. Honest, dia pingin ngomong jujur sama kamu. Ya, dia pingin terbuka, pingin lebih fokus untuk datang bicara sama kamu. Mau lebih datang terbuka apa adanya, jujur-jujuran aja deh kita ya, gitu loh. Aku tuh sebenarnya ngerasainnya kayak gini, gitu loh. Kalau aku tuh butuh kamu, aku butuh apa? Dia pingin belajar jadi orang yang bijaksana. Ya. Dia pingin datang memperjuangkan perasaan dia sama kamu, pingin mediasi ya sama kamu. Gitu loh. Pingin mediasi supaya ada hubungan bisa lebih baik, mungkin kamu mau kembali menjalin kasih sama dia. Menawarkan lagi perasaan cinta, sayang dia gitu loh untuk kamu. Kalau Sora lihat di sini datangnya pelan-pelan. Orang ini karena mikirnya itu jangka panjang. Karena kalau Sora lihat di sini gimana sih kondisi dia saat ini? Kita lihat ya. Kan jadi penghalang keuangan. Tuh, kondisi dia masih berjuang gitu loh. Iya kan? Kalau kondisi dia juga masih harus bertahan. Jadi orang ini akan datang memang bertahap. Ngomongnya juga hal-hal yang berhubungan dengan masa depan juga bertahap. Pelan-pelan gitu loh. Ya. Bertahap kalau Sora lihat di sini, bertahap banget, ya, pelan-pelan gitu loh. Karena dia menyadari bahwa segala sesuatu ini proses nih, proses untuk ngambil hati kamu kembali juga proses. Ya. Dia pingin lebih berusaha, menunjukkan kayak aku kali ini akan lebih mau berkorban, menunjukkan usaha yang lebih bersemangat gitu ya. Dan dia lebih kepingin kayak kamu tuh lebih mau lihat dia, paling nggak kamu mau anggap dia dulu deh gitu. Mungkin di sini ada yang udah kayak males lah ya nanggepin dia gitu, kayak apaan sih orang ini gitu loh. Kalau Sora lihat di sini dia pingin jadi sosok yang lebih baik untuk kamu dan lebih menarik untuk kamu secara perlahan-lahan, tuh kan. Untuk dia menaikkan dulu nilai kepercayaan dirinya kalau dia udah bisa lebih oke, khususnya dari segi finansial. Dia pingin nunjukin sama kamu, aku tuh udah lebih siap loh, apalagi secara finansial. Lebih siap secara pikiran, lebih siap secara emosi, lebih siap secara tenaga, lebih siap secara keuangan. 4 aspek atau semua elemen dalam tarot. Dia pingin menunjukkan sama kamu bahwa aku sudah lebih siap dalam semua aspek nih, keempat-empatnya. Ya, supaya hubungan kita bisa berhasil maju. Ini kartunya yes, 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 yes. Jadi pergerakan secara nyata, dia ingin sukses. Artinya apa? Perubahan yang ingin dia datang, dia tunjukkan sama kamu, itu mencakup semua elemen. Artinya mencakup semua bidang yang ada. Ya, perasaan kah, keuangan kah, finansial kah. Ya, gitu. Tapi dia akan satu-satu. Dia akan mulai komunikasi dulu, nunjukin perasaan sama kamu, ya, menunjukkan aksi secara nyata membangun hubungan yang sudah kemarin berlalu, baru sekarang pencapaian secara finansial. Baru maju. Jadi tahapnya tuh begitu, pelan-pelan gitu ya. Oke, Sora, kapan dong? Nah, Sora bacain aja kartu di sini ya. Ada yang September 12 September sampai Oktober 12 Oktober. Ini ada kartu yang ini ada timingnya. 12 September sampai 12 Oktober. Ada yang 13 Oktober sampai 12 November. Ada yang 11 Maret sampai 10 April. Ada yang 2 September sampai 11 September. Ada yang 2 Agustus sampai 11 Agustus. Ya, jadi kalau bingung tinggal diulang lagi, dicatat kalau memang kamu merasa mau, ya. Itu sih kalau dari Sora. Tapi ini jelas, orang ini jelas ada butuh kamu, tapi dia menyadari bahwa segala aspek tuh memang harus diperbaiki. Semua elemen ada. Sebenarnya ini semua elemen ada, hanya memang didominasi kalau Sora lihat paling banyak dari Aries, Leo, Sagittarius dan Cancer, Scorpio dan Pisces. Gitu. Ya. Oke, kita akan ambil untuk alfabetnya. Oke.
Dicek ya tadi ya, yang tadi Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke, ada ZPOW, ZPOW, UA, MBV, YGH. Y dan K. Dicek nama tengah, nama belakang, plat nomor kendaraan, nama kota, nomor rumah, dan sebagainya. Kalau memang bingung, kamu boleh pause, terus boleh di zoom alfabetnya. Oke Sarah, itu sudah dulu pembacaan suara untuk hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini ya. Dan yang ingin personal reading sama Sora, silakan di Instagram Sora @sora_tarot. Oke? Dan yang ingin donasi pengembangan YouTube channel Sora, silahkan linknya ada di kolom deskripsi. Satu token 10.000 aja. Sora tunggu dukungannya ya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya Sahara. I love you as always. Bye-bye.